Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 4, tema 1, subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di halaman 129 sampai dengan 132. Adik-adik, untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa. Misalnya di kelas 3. Lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini. Nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini. Nah, ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Karina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik. Ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Arina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatnya pun harus ahli membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Dengarkan gurumu bercerita, tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada diagram yang telah disediakan. Diskusikan dengan temanmu diagram yang kamu hasilkan. Dengarkan kembali cerita selanjutnya dari gurumu. Lakukan hal yang sama pada diagram berikutnya. Nah, ini nanti kita akan membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung ya adik-adik dari teks bacaan yang nanti akan Bapak Ibu Guru bacakan atau kalau sekarang akan Karina bacakan. Nanti isinya akan sama. Judulnya Dodol Betawi Mak Salmah ya. Tadi kan di sini keterangannya adalah seorang ibu pembuat dodol Betawi ya. Nah, jadi judulnya adalah Dodol Betawi Mak Salmah. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawa, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam ya adik-adik. Ini 8 jam. Itu lama sekali adik-adik. Berarti kalau mulai dari jam 8 pagi, 8 jam itu berarti kita baru akan selesai jam berapa coba adik-adik? Nah, kalau 8 jam kita mulai jam 8 pagi berarti baru akan selesai jam 4 sore adik-adik ya. Itu kalau 8 jam. Kalau 12 jam berarti sampai malam ya adik-adik ya. Nah, pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rejeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawinya lebih dikenal, selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga.
Nah, kita kan tadi diminta untuk membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung ya adik-adik dengan menggunakan diagram seperti ini. Nanti adik-adik boleh menggunakan diagram seperti ini di buku atau seperti Karina juga boleh tapi bersusun ke bawah. Nah, ini akan Karina besarkan dulu. Nah, ini ada jawabannya ya adik-adik di sebelah kanan. Kita mulai dari paragraf pertama. Nah, gagasan pokok di paragraf pertama adalah ulang tahun Kota Jakarta sebentar lagi, yaitu yang ini. Ya. Ada di kalimat pertama, walaupun berubah ya tempatnya karena gagasan pokok tidak harus betul-betul seperti kalimat yang ada di paragraf ya. Lalu gagasan pendukungnya adalah Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Lalu menyambut ulang tahun di Kota Jakarta banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Ya, itu ada di sekitar sini. Ada di sekitar sini. Kemudian kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Itu ada di sekitar sini informasinya ya. Lalu kita ke paragraf kedua. Nah, ini paragraf kedua yang ini ya adik-adik. Ya. Nah, gagasan pokoknya adalah pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Nah, kurang lebih ini informasinya ada di akhir kalimat ya adik-adik ya, ada di akhir paragraf. Nah, gagasan pendukungnya sudah sejak seminggu lalu Mak Salma bekerja keras membuat adonan dodol, ada di sekitar sini. Kemudian Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan ya, memarut kelapa. Oh, ini dulu nih ada ketan, gula merah, gula pasir, dan santan ada di sini adik-adik ya. Kemudian Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, itu ada di daerah sini. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam, ada di sini. Pembuatannya memang berat dan lama di sini ya. Sekarang kita yang paragraf ketiga. Nah, ini yang paragraf ketiga ada di sini. Untuk gagasan pokoknya pembuatan dodol Betawi Mak Salma dapat melestarikan budaya, memupuk kerjasama, dan menjalin keakraban antar warga. Ini ada di sini. Gagasan pendukungnya adalah Mak Salma selalu melibatkan tetangganya. Di sini, Mak Salma ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakan sendiri. Itu di sini. Kemudian Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Itu ada di sini. Lalu kemudian ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Ya, ada di sekitar sini. Nah, itu paragrafnya ya adik-adik. Nanti mengerjakannya boleh seperti di buku atau seperti Karina seperti ini ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!